Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Ahmad Musaddad, luar biasa dari Universitas Trunojoyo Madura. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, perjalanan jauh juga ini ya. Lumayan. Kita mau nanya, iya betul. Kita mau nanya-nanya nih, Pak Dokter nih terkait dengan apa? Salah satu kelebihannya itu kan menulis ya. Nah, menulis nih. Jadi ada 3 pertanyaan lah ya. Pertanyaan pertama ini sebenarnya kenapa sih motivasi dari menulis itu seperti apa dan kenapa? Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Misno. Aha. Jadi memang menulis ini kan bisa dikatakan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Betul. Dari kecil saya terus terang dilahirkan di lingkungan keluarga yang bapak berkecimpung di dunia kitab, ya, pesantren. Masya Allah, jadi memang anak kiai ya. Ya, jadi dari betul. kecil sudah lihat bapak itu baca kitab, ngesai kitab, ya, Masya Allah. ngaji Bandungan Sorogan, ya. Saya terinspirasi itu. Masya Allah. Dan itu alhamdulillah bisa terlaksana ketika saya usia SMA. Naskah-naskah ngaji saya Jurumiyah sampai Alfa itu saya tulis. Sampai sekarang utuh semua itu ada tulisan. Masih ada ya buktinya ya. Buktinya ada dan bukti saya ya. scan simpan di komputer. Betul. Jadi pertama itu adalah karena memang motivasi dari orang tua ya. Tapi kan inspirasi juga orang tua. tapi kan ada juga motivasi dari personal nih, dari Betul. internal nih. Kira-kira apa tuh? Nah, ketika perjalanan mondok, kemudian sekolah, ternyata jiwa saya memang di dunia keilmuan. Oh, Masya Allah ya. Dunia ilmu itu kan tidak lepas dari dunia membaca dan menulis. Betul. Cuma menulisnya itu kan tidak tiba-tiba nulis buku, tapi kita nulis ketika mata pelajaran kita tertib nulis, betul. Ketika kita kuliah, kemudian makalah-makalah itu juga kita nulisnya tertib rapi gitu. Dan akhirnya dari situ ada yang kemudian menjadi artikel di jurnal, kemudian betul. menjadi inspirasi menulis buku. Tapi utamanya menulis buku itu ketika saya menjadi dosen. Oh, jadi dosen ya. Jadi dosen itu kan ibaratnya sarana prasarana dan semuanya itu mendukung. Iya, tersedia. Ya. Jadi dosen itu langsung di Trunojoyo waktu itu ya. Trunojoyo kebetulan langsung gitu. Jadi setia emang ya. Setia dari awal dan insya Allah sampai akhir di Trunojoyo. Iyalah kalau luar negeri kan seperti itu. Baik. Oke, jadi pertama adalah dari mungkin dari uswah ya, contoh dari orang tua, bapak terutama ayah. Kemudian kedua juga memang motivasi sendiri untuk ini ya, untuk menghasilkan ya karya ya. Oke, kemudian pertanyaan kedua nih, biasanya kalau nulis itu kan kadang memang sering sekali itu kadang ada deadlock gitu ya, atau mungkin juga kehilangan ide, atau mungkin juga ada anggapan bahwa kalau menulis itu ya sesuatu yang perlu kepintaran lah gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana nih teknis, mungkin tips ya dalam menulis buku ataupun jurnal. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang awal saya menulis itu tidak lepas dari hobi saya untuk membaca dan mengoleksi buku. Masya Allah ya. Dulu ketika belum tren internet itu kan kita beli buku. Iya, memang benar. Ketika kuliah itu lebih baik saya ngutang makan daripada saya beli buku. Kira-kira gitu. Wis luar biasa sekali ya. Begitu sudah tren internet, kemudian saya memang dari 2010 S2 itu udah rajin downloadin. Iya betul. Dan itu akhirnya ketika saya jadi dosen itu bank data saya itu buku ya, banyak sekali. Ya, betul. Artinya ketika kita nulis itu masalah data buku itu sudah nggak masalah. Ya. Kemudian memang problemnya lebih ke mental ya waktu itu. Mental ya. Kita kemampuan nulis nulis sudah dimulai, tapi mental kayak takut kalau dibaca orang salah. Gitu, ya. Betul. Tapi itu alhamdulillah pecah telur ketika kenal dengan penerbit Literasi Nusantara. Literasi Nusantara. Waktu itu diskusi dengan Kang Rahmat, dan ketika beliau melihat laptop saya dengan sekian naskah yang banyak gitu ya. Bahkan beliau yang mendorong saya untuk diterbitkan. Saya sempat ragu, kemudian ada satu tulisan yang akhirnya diterbit di buku, tapi waktu itu untuk lokal aja, untuk dipakai sendiri, maksud saya sendiri. Apa tuh judulnya tuh? Hukum Jaminan waktu itu. Hukum Jaminan ya langsung ya. Iya. Tapi kemudian dirayu terus oleh Kang Rahmat itu, sehingga kemudian 3 bulan kemudian saya minta, saya siap akan terbitkan beredar luas, tapi saya minta revisi. Betul, ada revisi. Kemudian saya revisi dan akhirnya itu pecah telur terbit, disebarkan luaskan. Iya betul. Setelah itu terbit Ustadz, mental saya langsung kayak
Wah, pede, semakin pede gitu ya. Betul. Akhirnya dari situ kemudian di 2019 itu lahir 6 buku. 2016 ya. 2016 6 16 buku ya. Kemudian 2020 itu 11, 2020 itu 12. 12 ya. Ya, dan kemudian turun lagi. Dan terakhir yang 2024 ini kan saya sering kerjasama dengan Ustadz ya. Betul. Chapter apa Iya, itu? Di sini sudah sekitar 6 Ustadz. 6 ya. Iya, betul di Pusaka Alma Alamiah ini ya. Iya, Ini kantornya di sini sudah. Betul ya, udah. Alma Alamiah itu ya. Oke, terus berarti tadi ya banyak ya karena keinginan sebagai itu bidangnya apa nih ya? Spesifik atau cukup banyak nih? Lebih kepada otomatis berkaitan dengan profesi sebagai dosen di Ya, dosen. Oke, jelas dosen ya. Jadi buku-buku Islam. serius ya. Hukum Islam. Terus kemudian Terjemahan juga. Terjemah juga lebih kepada ilmu hukum Islam. Iya. Kemudian ada juga yang bahasa Arab, Ustaz. Terus bahasa Arab ya. Basic saya kan memang dulu di Bapak Ngumble kan Nahwu Sorof. Iya, ya. betul, Nahwu Sorof. Saya pernah mondok di pesantren Mirak, Ustaz. Di Kebumen ya. Khusus fi Nahwi wa Sorfi gitu ya. Betul. Itu sampai ngaji Arab Jurumiyah, ngaji Arab Nawawiyah, ya, kemudian kamus sama taksir, itu kan bahasa Arab itu ya. Kemudian ya yang terakhir ini tentang kisah-kisah pengalaman kita iya, udah. ini kayak apa ya, semacam kayak novel Kisah nyata ya. kisah nyata tapi betul. Kita cerita motivasi lah ya. Motivasi kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir nih, Pak Ustaz nih. Jadi motivasi mungkin istilahnya itu motivasi dan juga goals, harapan dan juga cita-cita keinginan dalam dunia terus menulis apa nih kira-kira nih? Saya punya filosofi gini, Ustaz. Ketika Profesor Dr. Ki Haji Ali Mustafa Yaakob betul. hidup itu beliau pernah mengungkapkan dengan menyitir dari Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kata muslimun dikati. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, itu filosofi saya, Ustaz. Itu dari siapa tuh sanadnya itu? Itu Profesor Dr. Ki Haji apa tadi? Ali Mustafa Yaakob. Ahli hadis itu kan dia. Hadis, ya, betul. Berarti wala tamutunna illa wa antum katibun. Itu dari filosofi saya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan artinya gini, hidup saya itu selama saya dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan nulis. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau saya sendiri dulu saya selalu share itu biasanya saya itu punya obsesi itu istilahnya itu 5 kali umur saya gitu ya. Jadi kalau dikasih usia 60 tahun lah misalnya, berarti 5 kali 6 berarti 300 ya. Jadi 300 buku itu harus dihasilkan gitu ya. Awalnya saya seperti itu, tapi kemudian sekarang itu di laptop saya itu ada 320 buku ya, selain jumlah buku gitu. Jadi targetnya mungkin kayak seperti mungkin Imam Asyuyuti atau Imam Al-Bukhari itu mungkin 500 buku lah kayaknya gitu. Jadi ada kalau di komputer saya ada 500 buku walaupun belum diterbitkan gitu ya. Tapi ya saya rasa tinggal walaupun sekarang itu sudah di angka 300 itu ya, walaupun yang terbit itu sekitar baru 175-an sebenarnya, 200-an lah, karena ada beberapa kan buku yang, tapi mungkin sekarang itu lebih ke arah juga peningkatan sih. Jadi dari 300 ke 200 lagi itu ke 500 itu kayaknya mungkin kualitas kali ya. Kualitas terus penerbitan, termasuk mungkin kita akan terbitkan ke luar negeri dan sebagainya gitu kan ya. Ya tadi belum disebutkan juga nih, tadi kan berarti wala tamutunna illa wa antum katibun ya. Nah, obsesi apa nih, mungkin dari sisi jumlah buku atau mungkin penerbitan atau ini? Sebenarnya hampir sama dengan panjenengan. Gitu ya. Cuma target minimal saya adalah setahun 12 buku. Minimal. Setahun ya minimal. Ya berarti 1 bulan 1 ya. Itu sudah pernah terbukti, saya terbukti gitu. Betul. Sambil meningkatkan kualitas. Betul, pasti ya. Betul. Ya kalau bisa seperti Imam Nawawi sampai 500, 400, 500. Iya gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Itu tadi terkait dengan buku ya. Jadi hatur nuhun jazakallahu khairan nih, matur nuhun buat Dr. Ahmad Sadat. Mudah-mudahan ini memotivasi bagi kita untuk yang nulis, dan tentu saja nanti harus ada sinergi ya, harus ada sinergi. Kita sama-sama mudah-mudahan lah kita bisa bareng-bareng menghasilkan yang target, berarti kita sama-sama 500 buku kita buktikan dalam 10 tahun terakhir. Mudah-mudahan masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.